Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Untuk saudaraku dimanapun berada, saya menyampaikan ucapan selamat Natal. Semoga Natal tahun ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Tidak sedikit nih masyarakat yang menilai penampilan Cawapres Prabowo Gibran Rakabuming dalam debat seperti layaknya robot. Bagi para aktor, para dosen, para pengamat, para presenter, para seniman, dan latar belakang akademisi maupun pekerja seni, melihat paparan yang disampaikan Gibran sulit dinilai sebagai sebuah pemahaman utuh. Mengapa begitu? Soalnya yang kita tonton kecepatan intonasi maupun emosi hampir tidak ada dalam paparan yang dipaparkan. Raut mukanya menampakkan ketegangan. Setidaknya hingga sesi debat keempat usai, Gibran seperti menjalankan template yang memang sudah dilatih berkali-kali. Fokusnya pada jangan sampai lupa yang dihafal, serta durasi. Tidak boleh sisa waktu atau lebih waktu di atas 5 detik. Makanya, bila sedang berbicara, dia fokus pada yang dihafal dan ketat secara waktu. Bagi teman-teman yang tidak percaya nih, bisa tanya pada orang-orang dengan latar belakang yang disebut. Tidak sedikit pula wali kota Solo itu sebenarnya out of topic, bicara di luar apa yang ditanyakan atau apa yang mesti dia jelaskan. Salah satu contoh nih, masa bicara infrastruktur sosial kok jawabnya stunting? Mau dibela mau bagian manapun, jelas itu sesat pikir. Gitu. Tidak sedikit pihak menilai debat Cawapres kemarin itu menjadi arena adu pemikiran politisi. Dalam hal ini nih diwakili Caimin, ahli hukum yang tercermin dalam aksi Profesor Mahfud, dan seorang robot politik bernama Gibran. Kekuatan jiwa dan perasaan benar-benar tidak bisa kita tangkap saat suami selfie Ananda itu berbicara. Sederhana banget ini. Cara menilainya sangat sederhana. Sorot matanya kosong. Tidak fokus pada pandangan. Soalnya bisa mengganggu yang dihafalkannya. Nah, kita bisa menyebut nih, Gibran itu bagai robot politik yang bergerak, bergaya, mengarahkan tangan hingga tutur kata. Semua kayak mesin. Seperti yang sudah tadi disebut nih. Amati saja, hampir durasi bicara pada sesi pertama hingga akhir lebih kurang waktunya selalu di bawah 5 detik. Ini menandakan semua kalimat yang diucapkan berarti sudah diketahui. Termasuk pula dihitung dengan baik apakah durasi 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Bandingkan dengan Caimin maupun Prof. Mahfud. Bisa sisa lebih dari 10 detik atau malah belum selesai berbicara, waktu sudah berakhir. Ini memperlihatkan keduanya itu natural dan lebih fokus pada penguasaan materi. Sementara nih wakil Pak Prabowo itu loh, sudah melatih diri bakal bicara apa hingga susunan kalimatnya. Silahkan bantah argumentasi ini. Namun cek saja rekamannya di berbagai platform media. Faktanya memang begitu. Lebih kurangnya waktu nih. Jelas jadi tolak ukur loh. Kalimat yang disampaikan itu berdasar materi yang dikuasai. Bukan susunan kalimat hafalan. Sebagai anak muda dengan segala fasilitas yang dimilikinya, tidak ada beban untuk menghafal teks yang disodorkan pada Gibran. Toh ini demi kekuasaan yang pengen diraihnya. Tanda lain yang terlihat bila Gibran menghafal, dia juga dilatih mengalihkan dengan kata atau kalimat yang terkesan menakjubkan. Namun sebenarnya sulit dirasionalisasi.
Contohnya nih, contoh nyata ya. Waktu dia menguraikan tentang hilirisasi digital. Kata ini belum pernah diucapkan siapapun. TKN pun membantah salah ucap dengan penjelasan yang tidak tepat dengan makna hilirisasi digital. Budiman Sujatmiko, kenal kan? Mengatakan begini, hilirisasi digital itu membangun infrastruktur digital serta membangun industri perangkat digital. Loh, itu beda jauh dengan pemaknaan hilirisasi digital. Mengapa? Digital maupun hilirisasi itu sama-sama bersifat fungsi atau kata kerja, bukan kata benda atau kata sifat. Masa iya dua kata kerja digabungkan bisa bermakna program kerja? Silahkan nanya para ahli bahasa. Kecelakaan lain ini menyodorkan keberhasilan kota Solo, meningkatkan wisatawan dibandingkan dengan Jogja. Cek saja bagaimana kondisinya. Apakah unggulnya jumlah wisatawan ke Solo bisa bertahan lama atau hanya terjadi sesekali saja? Sebuah keunggulan itu biasanya bertahan secara signifikan. Sederhananya gini, usai Gibran ditetapkan sebagai cawapres nih. Apakah event di kota Solo berjalan sesuai rencana sekarang ini? Atau pemerintah kota tidak turun performnya? Monggo, nanya orang Solo sana. Termasuk kegagalan Gibran mengakui banyaknya program di Solo itu disebabkan dirinya anak presiden. Ditanya Caimin soal tips dan trik meraih banyak anggaran. Malah jawab yang penting manfaatnya bagi warga. Silahkan tanya para kepala daerah, siapa yang berhasil melakukan ini? Tidak ada. Termasuk jumlah APBN ke Solo. Zaman wali kota sebelumnya, sebelum Mas Gibran ini ya, lebih besar dibanding dirinya. Lah wali kota sebelumnya itu sudah menjabat 5 tahun. Sementara Mas Gibran baru 2 tahun 8 bulan. Kan tidak bisa dibandingkan. Gitu. Sayangnya loh, namanya pendukung, mereka hanya menilai bila wali kota itu menjawab lancar. Perkara jawabannya cocok karo ora wis urusan lain. Inilah bentuk-bentuk pembodohan masyarakat. Yang menilai kemampuan itu hanya penting bisa menjawab tanpa melihat apakah jawaban itu sesuai yang ditanyakan atau tidak. Sebenarnya banyak pengamat menyayangkan tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia mampu mendorong bermunculnya calon pemimpin dengan jiwa pejuang, mempertaruhkan jabatan demi kesejahteraan rakyat, jujur, adil, dan tidak melanggar hukum. Namun menggapai kekuasaan jadi jalan satu-satunya yang memang harus ditempuh. Tidak dimanfaatkan kekuasaan, mestinya jadi pegangan yang kokoh. Nih, bagi kita yang peduli pada kemajuan bangsa, melewati pilpres dengan calon yang kita dukung, itu hal biasa. Termasuk bila calon kita menang atau kalah. Tidak ada masalah atas itu semua. Namun bila yang didorong-dorong, yang disodor-sodorkan orang yang belum layak, lantas harus disetting terlihat layak, maka yang dipertaruhkan masa depan bangsa dan rakyat. Amanat reformasi itu jelas. Salah satunya tidak berkompromi kepada korupsi, kolusi, nepotisme. Namun sebagian masyarakat kita mungkin lupa, mungkin tidak ingat lagi. Bila kekuasaan, penguasa yang lupa diri, maka yang dirugikan adalah seluruh bangsa. Mereka mungkin sudah lupa bagaimana otoriternya Orde Baru. Mengerikannya. Mengerikannya intimidasi, menakutkannya teror, dan diancamnya kebebasan berpendapat. Kita sebagai pejuang demokrasi sejati ini tak pernah mundur dan tak takut. Bila ada penguasa-penguasa jahat yang ingin mempertahankan kekuasaannya, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk mengalahkan mereka. Mari kita bergandengan tangan untuk tidak menyerah, untuk terus melawan, untuk terus mengingatkan rakyat yang lain agar tidak mudah dibodohi dengan robot-robot politik yang akan merampas demokrasi kita. Demikian opini kali ini. Salam seger waras. Jaga persatuan. Merdeka.